kosannya emang dari luar terlihat sangat bersih, rapi, tapi di salah satu kamarnya tersimpan sebuah misteri. Perhatian, apabila di dalam cerita terdapat kesamaan dalam penyebutan nama, tempat, atau karakter, hal tersebut semata-mata merupakan ketidaksengajaan. Cerita ini bertujuan untuk menghibur dan semoga memberi dampak manfaat untuk kalian yang menonton. Selamat menonton! Hai, perkenalkan, nama aku Mimi. Aku adalah seorang mahasiswa yang sedang berjuang dengan pendidikan di sebuah kota. Dan ini adalah cerita pengalaman aku di salah satu kosan. Jadi begini ceritanya. Jujur, ini bukanlah kosan pertama kali aku tinggal di kota ini. Aku memutuskan pindah dikarenakan mencari fasilitas yang cukup oke. Ketemulah salah satu kos yang menurut aku sangat menarik. Fasilitasnya oke, tempatnya bersih dan rapi. Minusnya hanya satu, dia walaupun siang harus menyalakan lampu karena emang redup sekali. Ya, aku tidak mempermasalahkan itu sih, selagi lampunya oke dan baik-baik aja. Biar mudah dalam membayangkan, aku akan menjelaskan letak kamarku. Kosan ini berbentuk letter L dan terdiri dari 3 lantai. 1 dan 2 adalah kamar anak kosan dan lantai 3 adalah tempat jemuran. Satu deret ini terdiri dari 5 kamar dan di pojokan sini adalah 2 kamar mandi umum dan anak tangga. Sedangkan kamarku adalah kamar di lantai kedua, nomor 2 dekat tangga. Beberapa bulan awal kehidupanku di kosan baru masih berjalan dengan sangat nyaman. Tetangga kosan juga tidak pernah bermasalah. Nice. Lebih ke kehidupan individualis ya. Kita sekedar tahu dan tidak mengenal satu sama lain. Akan aku jelaskan sedikit bagaimana kondisi tetangga kanan dan kiriku, karena ini berkaitan dengan seluruh cerita yang akan aku ceritakan. Singkat cerita, setelah beberapa bulan aku tinggal di sana, kamar sebelah kanan itu tiba-tiba tidak berpenghuni. Entah kapan pindahnya, tahu-tahu sepulang dari kampus penjaga kosan sudah bersih-bersih kamarnya. Akhirnya, kamar itu kosong beberapa bulan hingga ke penghuni berikutnya. Sedangkan kamar sebelah kiri itu berdasarkan informasi ibu kosan, penghuninya adalah seorang pekerja, tapi beberapa bulan terakhir ini memang belum balik karena masih ditugaskan di luar kota. Jadi, sejak pertama kali aku pindah ke kosan ini, aku belum pernah tahu tuh penghuni kamar sebelah kiri itu seperti apa orangnya. Di waktu-waktu itu, seringkali terdengar suara-suara aneh, entah aku yang tidak tahu itu sumbernya dari kamar yang sebelah mana. Yang jelas, aku yakin dari salah satu kedua kamar itu. Ada aja suaranya. Kadang dinding yang diketok, suara kaki yang berdecit, dan suara lemari yang terkadang terbuka. Siapa lagi coba kalau bukan dia? Kondisinya antar kamar dipisahkan dengan dinding yang sangat tebal. Jadi kemungkinan kecil kalau sumber suaranya berasal dari kamar yang lainnya. Itu terjadi beberapa hari setiap malam. Aku masih nggak apa-apa. Karena ya kita harus berdamai dengan hal seperti itu. Selagi dia tidak mengganggu ya sudahlah, biarkan aja. Di deretan kosanku itu tersisa aku dan satu penghuni kamar yang bagian pojok. Setahu aku, penghuni pojok itu adalah seorang ibu rumah tangga dan satu anak kecil. Dan jarang banget kelihatan. Satu hari datang, seminggu nggak kelihatan lagi. Gitu deh, lebih sering nggak ada ketimbang pulang ke kosan itu. Sedangkan kamar nomor 4 emang kosong dari awal. Mulai aku datang sampai sekarang pun tidak berpenghuni. Jadi kalian bisa membayangkan kan betapa sepinya di kompleksku. Yang paling aktif pulang kosan tiap hari ya aku. Selain suara-suara yang rutin terjadi, juga disusul kejadian ganjil dan itu terjadi di suatu malam. Aku biasanya kalau nugas sekitar jam 11 malam. Posisi menghadap laptop. Walaupun mata kita menghadap laptop, tapi kita masih bisa merasakan ada sesuatu yang mengganjal terjadi di sekeliling kita. Di penglihatan ekor mataku tuh ada yang lewat dong, tapi dia pakai baju hitam-hitam, tinggi, besar, dan tidak mengeluarkan suara langkah kaki sama sekali. Aku awalnya lupa kalau hanya tinggal sendirian di kompleks itu, tapi setelah sekian detik dia lewat, aku baru sadar. Wait, itu siapa? Kayaknya ibu-ibu yang bawa anak itu nggak mungkin deh. Biasanya tuh ya, kalau mereka datang selalu rame, karena anaknya sangat aktif berbicara. Ada aja yang diobrolin sama mereka. Kok tadi diem aja ya? Dan aku nggak lihat anaknya lewat. Lagi-lagi aku nggak apa-apa. Sungguh nggak apa-apa. Ya sudahlah, terserah aja. Harus selalu meyakinkan diri dan berprinsip, selagi tidak mengganggu ya udah biarkan aja. Hari berganti hari, akhirnya orang penghuni sebelah itu datang. Rasanya lega banget coy. Dan kabar bahagianya lagi, kamar sebelah kanan aku sudah ada yang nempatin. Jadi aku gak kesepian lagi. Aku kira hal-hal ganjil itu akan berhenti. Tapi kok malah makin parah ya.
Selain menjadi mahasiswa, kesibukanku kadang juga bikin konten. Ya, konten ala-ala aja untuk menceritakan keseharianku. Biasanya, aku selalu memastikan kondisi lingkungan sekitar biar nggak ada suara-suara yang masuk saat dubbing. Aku memilih waktu dubbing ketika malam. Sudah sepi dan biasanya di atas jam 11 malam. Kejadian-kejadian yang ganjil terjadi di kosan itu seringkali aku ceritakan ke teman-temanku yang lainnya. Tapi, mayoritas dari temanku bilang itu hanya faktor kecapean aja yang membuat aku halusinasi. Ya sudah, sementara aku tidak mengelak, mungkin ada benarnya karena faktor kecapean. Tapi, waktu dubbing itu aku nggak bisa bilang karena faktor kecapean aja ya. Waktu proses editing menyatukan antara audio dan visualnya, aku selalu cek dong apakah dubbing sudah benar atau belum. Saat aku cek, kalian tahu apa? Ada suara perempuan yang sedang tertawa. Sangat jelas. Itu suara perempuan yang mana? Kali ini bukti rekamannya aku bawa ke teman-teman kelas. Dengan bersamaan mereka bilang, iya ada suara kuntilanak. Kata mereka juga, udah sih pindah aja. Tapi masa iya aku harus kalah dengan makhluk begitu? Aku udah bayar ya Ge. Dia nggak bayar. Nggak boleh kalah. Dari awal aku tinggal di sana, aku tidak pernah ganti kasur, tidak pernah ganti bantal. Tapi kenapa ya sekarang beda gitu? Kalian tahu, setiap aku menaruh kepala di bantal, ada yang gesek-gesek bantal aku dari bawah. Meskipun aku ganti posisi, entah itu terlentang, miring kanan, ataupun miring kiri. Suara gesek-gesek dari bawah bantal itu selalu ada. Ya, aku kiranya sih ada suatu hewan yang sedang di bawah kasur. Entah cicak atau apalah. Ya sudah, aku beberapa hari mengalah, membiarkan saja. Aku berusaha tidur dengan kondisi suara yang masih terus kresek-kresek sampai aku tertidur lelap. Tapi rasanya, jelang waktu yang lama, ternyata kesabaranku sudah habis. Puncak kekesalannya adalah ketika tubuhku ini sangat lelah ketika malam sepulang dari aktivitas di kampus. Ingin sekali bisa tidur dengan nyenyak tanpa terdistraksi apapun. Justru semakin didengar dengan seksama malah dia tuh kresek-kreseknya sudah membentuk pola. Ini udah keterlaluan nih, berarti ini bukan hewan biasa. Karena sudah terlampau jengkel, akhirnya aku mempersiapkan mental untuk menengok kolong kasur. Semisal ada makhluk yang emang jahil, apapun yang akan terjadi akan aku hadapi. Dengan keberanian penuh, aku tengoklah di bawah ranjang itu. Kosong guys, bersih banget bawahnya, gak ada apa-apa. Saking jengkelnya, aku injak-injak kasurnya, udah berasa ditrampolin gitu. Gak peduli kalau semisal ada yang terasa berisik. Setelah aku puas, aku coba dengarkan lagi apakah masih ada. Ternyata, alhamdulillah udah gak ada guys, puas banget aku. Akhirnya aku bisa tidur dengan tenang setelahnya. Beberapa hari berikutnya pun sepertinya sudah hilang. Selang tidak lama lagi dari runtutan kejadian itu, akhirnya aku memutuskan untuk pindah. Bukan karena teror mistis yang gak selesai-selesai, tapi ya memang kepingin pindah aja. Kalau dipikir-pikir, makhluk gaib itu emang ada di mana-mana. Dan semisal pindah pun, bukan berarti tempatnya bersih 100%. Bisa jadi karena nggak horor tuh bukan berarti nggak ada ya. Jadi selagi tidak diganggu, ya sudah aman. Oke guys, sekian dulu ceritaku. Adakah yang punya kisah yang sama? Kalian bisa berbagi di kolom komentar ya. Semoga cerita kali ini bermanfaat. Jika kalian sudah dengar cerita ini, jangan lupa untuk like. Dan jika berkenan, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di cerita berikutnya.